Oke bosku, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana proses penangkapan sinyal internet melalui satelit dengan dish atau parabola. Bisa dicek di video sebelumnya atau cek di deskripsi. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana settingannya. Berikut ini penjelasan singkat. Dari dish parabola atau dengan LNB KA-band ya. Kemudian menuju ke modem VSAT, nama mereknya adalah NewTek. Kemudian masuk ke router merek Mikrotik, dan terakhir masuk ke access point atau AP merek Totolink. Berikut jalur penyambungannya dari LNB menuju ke modem, dari modem menuju Mikrotik pada port 1, kemudian dari Mikrotik port 2 menuju Totolink atau access point. Nah, kita langsung saja menuju settingan Mikrotik karena settingan modemnya sudah diatur seperusahaan. Jadi kita hanya bisa mengatur pada bagian Mikrotik atau router boardnya. Di sini saya memakai Mikrotik yang seperti ini, tipe Hub Mini 9RB9312ND. Jadi pada intinya modem sudah menangkap internet, tinggal dibagikan oleh Mikrotik ini. Pada sambungan Mikrotik kita pakai dua port 1 dari SP atau modem, port 2 menuju Totolink atau access point. Ini ya sambungannya, hanya dua saja yang kita pakai. Kemudian untuk settingnya bisa diambil aplikasi atau di-download aplikasi Mikrotik dari Play Store atau bisa juga melalui komputer dengan menggunakan aplikasi Winbox. Tapi sebelumnya pastikan komputer atau HP Anda sudah connect ke WiFi ke Mikrotik. Di sini saya jelaskan singkat saja, artinya Mikrotik ini masih pengaturan secara default atau bawaan. Tinggal kita mengaktifkan wirelessnya dengan cara membuka menu garis 3 di atas, kemudian menu wireless. Pastikan WiFi interface-nya sudah ada WLAN 1. Kita klik WLAN 1 dan di sini namanya WLAN 1 dan modenya AP Bridge. Jadi intinya settingan Mikrotik di sini mengaktifkan WLAN atau wireless LAN dan mengaktifkan mode AP Bridge. Selanjutnya dari Mikrotik ini akan disebar internetnya atau WiFi-nya melalui access point Totolink. Dan nanti kita tes melalui Totolink apakah bisa membagikan WiFi atau tidak. Oke bosku, setelah kita setting router Mikrotik, sekarang kita mau setting access point Totolink. Ini kabel warna biru menuju ke access point Totolink yang sudah ditaruh di tiangnya. Sebelum ditaruh tiang lebih baik di setting lebih dulu, tapi ini sudah di tiangnya jadi kita setting di bawah. Di kabel dari ini adaptornya sudah menyala. Ini kabel dari Totolink ya. Kita colokkan ke port LAN dari komputer atau laptop kita seperti ini. Kemudian kita akses IP dari Totolink tersebut. Nah, di laptop saya ini IP address-nya masih otomatis, jadi saya rubah dulu menjadi IP address yang ditentukan. Klik kanan di sini gambar sinyal ini, kemudian open internet setting, kemudian change adapter options. Sini klik. Kemudian pilih Ethernet 3 karena kita sambung melalui LAN ya. Klik kanan dia, terus properties di sini, klik. Nah, pada bagian ini lihat tulisan Internet Protocol version 4 ini. Double klik dia, kemudian pilihlah sebelumnya di sini dia di otomatis pilih ke yang use the following IP address. Ketikkan di sini 192. Di sini saya bikin 192.168.1.1. Angka terakhir itu bisa 1, 2 atau seterusnya ya. Kemudian kita klik subnet mask, dia otomatis terisi. Kemudian kita okekan. Lalu kita okekan lagi. Dan close. Nah, setelah itu kita akan buka browsernya dan kita akses IP Totolink. IP Totolink yang masih bawaan adalah 192.168.1.1, tapi di sini sudah dirubah jadi tidak bisa masuk. Kita tes ya. 192.168.1.1
IP ini sudah dipakai oleh IP untuk modem di sini, jadi tidak bisa masuk lagi, dan sudah dirubah menjadi .1.5. Kita lihat kalau kita buka, itu adalah IP default dari Totalink, tapi sudah dipakai oleh IP untuk modem ini. Jadi di sini kami sudah menggantinya menjadi 1.1.5. Kita coba 192.168.1.5 ya, sudah masuk ke tampilan Totalink ya. Nah, di sini kita tinggal setting. Pertama, lihat dulu operation mode-nya, kita pilih yang access point karena Totalink sebagai access point. Nah, ini adalah settingan yang saya pakai. Nama SSID-nya Kampung Valley. Kemudian di sini saya bikin limit kliennya 32, batas maksimalnya 64 ya. Kemudian ini adalah password untuk masuk ke WiFi Kampung Valley ini. Nah, kita akan coba menggantinya ke menu wireless, kemudian basic setting. Kemudian pada SSID ini kita hapus nama yang sebelumnya. Contohnya saya ganti nama yang baru seperti yang ada di sini. Ketik terserah Anda nama WiFi atau SSID yang Anda inginkan. Kemudian saya setting limit client access point, berapa jumlah orang yang bisa mengakses access point ini. Di sini batasnya maksimal 64, saya bikin 20 saja. Kemudian batas limit download dan uploadnya saya bikin 0 untuk unlimited. Jadi kalau bikin 0 itu unlimited. Kemudian di sini passwordnya terserah juga mau bikin apa. Kita hapus dulu dan kita ketikkan password baru, dimana password ini bisa diganti setiap harinya supaya orang yang connect sebelumnya tidak bisa connect lagi. Ini pengaturannya mau passphrase atau HEX, kita pilih passphrase saja dengan menggunakan huruf dengan pilihan kita. Ini dia seperti yang saya bikin di sini. Setelah itu kita, kalau sudah settingannya selesai, klik apply. Oke, kita lihat sudah berubah ya. Kalau dilihat di statusnya, nama SSID-nya sudah berubah dan passwordnya juga sudah berubah di bagian statusnya. Setelah settingannya selesai, cabut kabel LAN Totalink dari laptop dan colokkan ke port Ether 2 MikroTik. Oke, kalau settingannya sudah sesuai dengan keinginan Anda, kemudian closekan aplikasinya dan cabut kabel LAN dari Totalink dan sambungkan ke router MikroTik pada port Ethernet 2 di sini. Kemudian kita akan coba nyalakan modemnya dan semua perangkatnya. Ya, sambungan dari LAN base sudah tersambung dengan baik dan ini kabel ke router warna biru dan yang silver menuju ke access point Totalink. Ingat, sudah menyala ya yang Totalinknya, ada di luar. Dengan ketinggian disesuaikan dengan cakupan yang akan Anda cover. Sini cakupannya hanya sekitar balai kampung saja, jadi ketinggiannya demikian. Oke, kita akan coba tes nyalakan dan cek kualitas sinyalnya. Di sini tidak ada VLAN, jadi nyalakan dengan menggunakan genset. Kita nyalakan satu persatu. Sudah menyala routernya dan modemnya juga sudah menyala. Kalau modem ini menunggu sekitar 1-2 menit supaya bisa dia aktif. Ya, masih ada tanda warna gambar warna atau lampu warna orange ya, itu tanda yang belum terkonek secara baik. Nanti kalau dia sudah warna putih dan semuanya menyala, artinya sudah tersambung dengan baik. Untuk mengecek kekuatan sinyal dan masalah-masalah troubleshoot dari modem ini dapat diakses dari IP 192.168.1.1. Kita lihat proses berjalan, ada lampu yang menyala dan ada yang berkedip dan ada lampu TX dan RX nya.
TX dan RX itu download dan upload. Kalau dua-duanya sudah menyala berarti sudah bisa upload dan download. Oke, sudah menyala semua dan lampu orange sudah padam. Artinya kita sudah bisa menggunakan internet. Ya, kita lihat lampu semua sudah menyala dan tanda darurat tidak ada. Kemudian kita akses internetnya atau wifi-nya ke nama wifi yang sudah kita buat tadi. Setelah itu masukkan password yang sudah kita perbarui dan konekkan. Oke, kita sudah berhasil connect ya. Kemudian kita akan coba tes kecepatan internetnya dengan speed test di Google. Ketikkan saja speed test. Kemudian klik mulai. Kita tunggu berapa kecepatan internetnya. Kecepatan internet ini melalui akses point yang sudah kita buat tadi, akses point totaling. Sebelumnya kita bikin unlimited ya, tapi tidak tahu kecepatan aslinya setelah dites berapa. Kalau di settingannya tadi unlimited. Kalau di sini kita tidak tahu berapa. Kita lihat sudah mulai proses. Berjalan 4, 5, 6 sampai 6, 5 turun lagi. Oke, sudah. Kecepatan unduh 5,11 Mbps, lumayan ya. Kalau kecepatan unggahnya belum nampak, mungkin ada gangguan sedikit. Kita coba tes sekali lagi. Sekali lagi, mulai. Kita lihat apakah ada perubahan, karena internet satelit ini kadang kalau pas kencangnya dia sangat kencang, pas lemotnya dia sangat lemot. Mungkin karena pengaruh cuaca atau bagaimana ya. Beda dengan internet yang pakai fiber optik atau melalui GSM, mungkin lebih stabil daripada internet dari satelit ini. Kadang dia sangat kencang, kadang sangat lambat. Dan tergantung juga dengan paket yang dikontrak. Ada kontrak unlimited, ada juga paket yang tergantung kuota. Kembali ke sini, kita cek kembali. Sudah mulai jalan-jalan. Oke, stop. Downloadnya di 8,31, lumayan juga, lumayan besar. Tapi uploadnya belum ada terdeteksi, mungkin masih ada gangguan. Nanti speed testnya kita akan coba bandingkan melalui smartphone ya. Nah, ini dia, kita coba ke smartphone. Kita konekkan wifi seperti nama wifi yang tadi. Lalu kita coba speed test. Kita ketikkan alamat speed testnya ini, speedtest.cbn.id. Kita tunggu. Ya, sudah muncul. Kita klik go. Sudah proses. Ya, lagi proses ini. Apakah jauh beda dengan yang di laptop tadi? Tapi memang pasti berubah-ubah karena kualitas sinyalnya tergantung keadaan cuaca, jadi tidak stabil ya. Ya, sudah terdeteksi kecepatan unduhnya atau downloadnya 10,2 Mbps. Sekarang kita lihat kecepatan unggah atau uploadnya. Lagi proses. 1 naik. Ya, 1, 2. Naik lagi 3. Oke, stop di 2,9. Jadi uploadnya 10,2, downloadnya 2,9. Kita pastikan ya terhubung ke wifi tadi, bukan ke yang lain.
Kita tes sekali lagi, kita ulangi. Tadi downloadnya 10, uploadnya 2,9, kita bulatkan 3. Kita coba kedua kali, proses. Tadi 10 ya, unggah atau unduh atau downloadnya. Sekarang stop di 5,6. Nah, berubah dari tadi. Dari yang tadi 10 sekarang 5,6 unduhnya atau downloadnya. Sedangkan uploadnya atau unggahnya tadi 2,9, sekarang masih tetap 2,9. Jadi unggahnya yang menurun dari 10 menjadi 5,6. Kita coba tes ke YouTube. youtube.com. Ya, sudah mulai terbuka. Tadi kita pastikan bahwa kualitasnya berubah-ubah ya, tidak stabil. Tadi awalnya 10 menjadi 5, sekian di download atau unggahnya atau unduhnya. Kita coba tes satu video. Dengan iklan Google, kami bisa menjangkau customer yang paling. Oke, kita lihat kondol iklannya. Oke, lumayan kencang. Tapi ada sedikit buffer ya, buffer. Nah, karena mungkin ini bukan melalui aplikasi, kita coba melalui aplikasi YouTube saja, mungkin lebih kencang lagi. Tapi ini juga sudah lumayan, tidak terlalu, jedanya tidak terlalu lama. Kalau kita coba melalui langsung aplikasi YouTube, mungkin lebih kencang lagi. Kita coba. Kita close, kita buka aplikasi YouTube. Kita buka satu video. Nah, kalau di sini sangat lancar ya, lihat langsung garis putih di bagian bawah video itu langsung ke ujung. Jadi pada intinya kecepatan internetnya berubah-ubah karena melalui satelit, tergantung gangguan cuaca juga. Tapi untuk sekelas daerah yang tidak ada internet ini sangat bagus sekali, sudah lumayan lah istilahnya. Baik, itulah sekedar sharing pengalaman penggunaan satelit sebagai sumber internet di pedesaan. Semoga berguna bagi Anda dan bermanfaat sebagai wawasan. Sekian dan terima kasih. Salam Redu Channel.